rahimakumullah. Beranjak dari salah satu sabda Rasulullah SAW dimasukkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau dari sahabat Nabi Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan fi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fihi ayatihi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah sunnatullah bahwa kita Allah ciptakan menjadi makhluk yang senantiasa berjamaah. Allah ciptakan kita sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Islam memberikan panduan bagaimana kita semestinya dalam hidup bersama-sama, berjamaah, bermasyarakat, bersosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hadis ini salah satu panduan atau tuntunannya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana semestinya kita sesama Muslim, sesama mukmin ketika hidup berjamaah, berukhuwah. Apalagi Bapak Ibu dalam kondisi-kondisi sulit perekonomian seperti sekarang ini, kadangkala ada yang hilang dari ukhuwah kita, kadangkala ada yang berkurang dari semangat persaudaraan kita sesama Muslim dalam kehidupan kita bermasyarakat, berjamaah dan bersosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hadis yang kita bacakan tadi tercakup di dalamnya beberapa nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu kata beliau, man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah. Siapa yang melapangkan kesempitan seorang mukmin, Allah lapangkan kesempitannya nanti di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu, kata Nabi, kurbah. Siapa yang melapangkan kurbah? Kurbah itu bisa kita maknai dengan kondisi terjepit, kondisi terhimpit. Atau kurbah itu bisa kita gambarkan dengan kondisi seseorang sedang tercekik, sulit bernafas. Maka orang yang mencekiknya, kalau seandainya dia longgarkan sedikit, dia lapangkan sedikit sehingga orang itu bisa bernafas, maka itu namanya tanfis. Nah, Nabi mengatakan waman nafasa artinya memberikan kesempatan bernafas, melapangkan, melegakan bagi orang-orang yang dalam kondisi sulit, kondisi terjepit, kondisi terhimpit, kondisi tercekik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di antara kewajiban kita sesama Muslim adalah kalau ada saudara kita dalam kondisi seperti itu, kondisi sulit yang berat, dia merasa terhimpit, bebannya berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah tanfis, melapangkannya, memberikan
kesempatan dia bisa bernafas agak barang sejenak, melegakannya. Kalau dalam hadis ini kata Rasulullah, wa man nafasa, siapa yang melapangkan kurbah, kesempitan, kesulitan. Dalam hadis lain Bapak Ibu, tidak hanya sekedar melapangkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan dimasukkan oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim di dalam kitab Sahih keduanya, Rasulullah SAW mengatakan, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu lahu kurbatan yaumal qiyamah. Kalau dalam hadis Ibnu Umar ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk bernafas, melapangkan atau melegakan, tapi mengangkatkan kesulitan atau himpitan hidup seseorang itu, kata Nabi, maka Allah nanti di akhirat akan menghilangkan kesempitan atau himpitan yang nanti akan dia rasakan di hari kiamat. Amin. Jadi nilai pertama yang diajarkan oleh Rasulullah di hadis ini Bapak Ibu, bahwa siapa yang melapangkan kesempitan, kesulitan orang lain di dunia, Allah lapangkan nanti kesempitannya atau kesulitannya di akhirat. Ini salah satu amalan dari kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Pahala atau ganjaran itu dari jenis amal yang sama, dengan hal yang sama, sejenis. Di mana dalam hadis ini kata Nabi, melapangkan kesempitan di dunia, kesempitan orang lain dilapangkan, Allah balas, Allah berikan ganjaran dengan dilapangkan juga kesempitan, tapi di akhirat. Jadi ganjaran atau balasan dari Allah sesuai dengan jenis amal. Apa amal yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan, Allah berikan balasan ganjaran dengan hal yang serupa. Melapangkan kesempitan, Allah berikan juga kelapangan dari kesempitan kita. Jadi jenis balasannya sama, walaupun tidak persis sama, jenisnya sama, tapi kalau dalam hadis ini Bapak Ibu, kesempitan atau himpitan kehidupan di dunia kita lapangkan, tapi ganjarannya kesempitan atau himpitan nanti di akhirat sebagai balasannya. Artinya jenisnya sama walaupun tidak betul-betul sama. Karena Allah memberikan ganjaran tentu jauh lebih baik dari perbuatan kita. Allah katakan dalam firman-Nya, wa najziyahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat orang-orang yang beramal soleh, kata Allah, kami berikan ganjaran untuk mereka di akhirat nanti, ganjaran yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi melapangkan kesempitan sesama saudara kita muslim mukmin di dunia, kesempitan kita yang mungkin jauh lebih besar nanti Allah lapangkan. Dia dari jenis yang sama ganjarannya, tapi Allah berikan ganjaran lebih besar, lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tanfis, melapangkan kesempitan orang lain di dunia, Allah lapangkan kesempitan kita nanti di akhirat. Nilai yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini juga masih dalam konteks kehidupan berjamaah atau bersosial. Kata Nabi, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Ini masih kaidah yang sama Bapak, yaitu al-jaza' min jinsil amal. Ganjaran balasan dari jenis amal yang sama. Di mana kata Nabi, siapa yang memudahkan kesulitan orang lain di dunia, Allah mudahkan kesulitan orang tersebut di dunia dan nanti juga di akhirat. Ganjaran balasan sejenis dengan perbuatan yang kita kerjakan. Memudahkan kesulitan. Bapak Ibu,
semua kita akan ada mengalami masa-masa sulit. Maka kita butuh orang lain di saat itu. Orang-orang yang meringankan kesulitan kita tadi. Yassara, memudahkan perkara-perkara yang sulit. Kesusahan kita dimudahkan oleh orang lain. Nah, memudahkan urusan ini Allah balas dengan dimudahkannya pula oleh Allah urusan kita. Bapak Ibu, di antara contoh memudahkan urusan atau kesulitan orang lain, Al-Quran juga memberikan salah satu sampel atau permisalannya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Fanadhiratun ila maisarah. Jika dalam hutang piutang, pinjam meminjam, orang yang berhutang atau meminjam, dzu usratin, dia mengalami kondisi sulit, belum bisa membayar hutang atau pinjaman sesuai dengan perjanjian, dia dalam kondisi kesulitan. Maka apa kata Allah? Wa in kana dzu usratin, jika orang itu dalam kondisi sulit, fanadhiratun ila maisarah, tunda, berikan keringanan untuknya untuk bisa membayarnya nanti ketika dia sudah mulai hilang kesulitannya, dalam kondisi mudah, dapat kemudahan. Fanadhiratun ila maisarah, tunda hingga dia berada dalam kondisi mudah untuk membayar pinjaman atau hutang tersebut. Bahkan Allah kalau dalam ayat tidak hanya memudahkan kesulitan orang lain, dia dalam kesulitan untuk membayar, kita mudahkan dengan menunda atau memberikan dia keringanan untuk bisa membayarnya nanti di saat dia sudah berkelapangan. Bapak Ibu, bahkan Allah menganjurkan wa antasaddaqu khairul lakum. Bahkan jika engkau sedekahkan orang yang dia dalam kondisi sulit tak bisa membayar hutang, kalau engkau maafkan, engkau jadikan itu sebagai sedekah untuk orang yang dalam kesulitan, kata Allah, itu jauh lebih baik baginya. Orang dalam kondisi sulit, kondisi susah, dimudahkan. Bahkan kalau kemudian kita bantu kemudahan itu, maka kata Allah itu jauh lebih baik. Jadi konsep atau nilai yang kedua, memudahkan kesulitan orang ini, juga nilai yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan berjamaah atau bersosial. Tentu ini Bapak Ibu kadang bertolak belakang dengan slogan-slogan yang selama ini sering kita dengar kalau terkait dengan hal-hal kebersamaan. Apa itu Bapak Ibu? Kalau hadis Nabi ajarkan memudahkan urusan atau memudahkan kesulitan orang lain, kadang kita di lapangan malah menemukan sebaliknya. Slogannya malah kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, sebaliknya, kadang ada orang yang senang dia ketika orang lain dalam kesulitan. Tidak mau dia membiarkan orang dengan kondisi mudah. Dia senang, kebahagiaan tersendiri ketika orang lain mengalami kesulitan. Apakah itu dalam urusan administrasi, dalam urusan muamalah secara umum, dia senang kalau orang lain dapat kesulitan atau kesusahan. Nah, ini bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah malah siapa yang dalam kondisi sulit, mudahkan dia. Bukan orang dalam kondisi mudah lalu dipersulit. Orang yang sudah kesulitan kita permudah, itu di dunia. Di akhirat Allah permudah juga kita. Di dunia kita dipermudah Allah juga, di akhirat Allah permudah juga. Atau konsep yang sering juga kita dengar, slogan SMS, ya Bu, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, kadang ada orang tipikalnya seperti itu. Senang dia kalau melihat orang susah, bahagia. Tapi kalau melihat orang bahagia, dapat kemudahan, nah dia yang kesusahan. Nah, ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, kata Nabi, insya Allah di dunia dan di akhirat Allah mudahkan kita. Apapun urusan kita, orang yang suka memudahkan orang lain, urusannya juga akan dipermudah oleh Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Betul. Ini utang mau Alhamdulillah ada lagi, tapi nak mau utang kau Ustaz. Itu lain lagi. Itu lain kondisi. Dia sebetulnya tidak dalam kondisi sulit lagi. Nah, ini ancamannya bagi orang itu sendiri. Dalam Islam menunda membayar hutang bagi orang yang sudah punya kemampuan untuk membayar hutang dapat kecaman sendiri, dapat ancaman tersendiri. Jadi kadang mah dulu orang kalau tadi hobinya mempersulit orang, kalau ini hobinya dia suka meminjam, suka berhutang, tapi membayarnya kadang sengaja dia tunda-tunda. Ada niat nak bayar Ustaz. Ada niat nak membayar. Nah, kalau ada model itu Bapak Ibu jatuh dalam ancaman Nabi. Apa ancaman Nabi? Barang siapa yang berhutang lalu berniat untuk tidak akan membayar hutangnya di saat dia berhutang itu, kata Nabi, maka sungguh dia sebetulnya disamakan oleh Rasulullah SAW dengan itu. Hadis yang mungkin pernah juga kita singgung. Orang yang niatnya itu menjadi standar ukuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, kata Rasulullah, orang yang menikah dan salah satu rukun nikah itu adalah mahar. Lalu ketika dia menikah, sebelum akad nikah itu dia sudah berniat laki-laki ini untuk tidak akan memberikan mahar kepada istrinya. Walaupun mahar, Bapak Ibu, boleh ditunda nanti setelah akad nikah. Itulah sebabnya kenapa di ujung akad itu disebutkan tunai. Artinya apa? Mahar itu boleh nanti setelah akad. Tapi kan tidak ada orang yang model itu besok, Bapak Ibu. Saya terima menikahi putri kandung Bapak Fulanah binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat hutang. Karena mahar kita di Indonesia alhamdulillah tidak berat, insya Allah maharnya bisa dibayar di depan. Tapi sebetulnya secara hukum fikih boleh mahar itu dibayarkan di akhir. Kata Nabi, kalau ada orang yang dia menikah berniat sebelum akad nikah tidak akan memberikan mahar kepada istrinya, calon istrinya, nanti begitu menikah dia sudah halalkan istrinya, dia sudah gauli istrinya, tapi mahar yang jadi rukun nikah tadi tidak dia bayarkan karena dari awal dia sudah berniat untuk tidak membayarkan. Kata Nabi, faqad zana, sungguh dia telah berzina. Nah, hutang tadi di hadis yang sama dengan mahar tadi, apa kata Nabi? Siapa yang berhutang di awal dia berniat ketika berhutang itu tidak akan membayar hutang itu nanti, kata Nabi, sungguh dia telah mencuri. Ancaman dengan ancaman status sebagai seorang pencuri. Sebelum dia bayar, status dia pencuri. Walaupun dia tidak mencuri, akadnya mungkin pinjam meminjam, hutang piutang, tapi niat awal dia tadi yang tidak mau membayar sebetulnya ditunda-tunda dari awal tidak mau membayar. Kalau ancaman untuk orang seperti itu dihukumi sebagai pencuri dari awal. Kenapa? Niat awal tadi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kalau membayar menunaikan hutang sebetulnya sunnah disegerakan. Ketika kita sanggup kita bayarkan. Hutang piutang hal yang lumrah dalam bab muamalah dalam Islam itu diperbolehkan. Tapi dengan catatan jangan sampai ada niat untuk tidak membayar hutangnya. Bahkan perhatian Islam terhadap hutang sangat besar. Maka ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah ayat tentang hutang. Kalau Quran versi Timur Tengah, Bapak Ibu, itu pas satu halaman. Halaman terakhir sebelum surah Al-Baqarah. Satu halaman itu satu ayat. Ayat paling panjang dalam Al-Quran tentang masalah pentingnya mencatat hutang piutang. Diatur khusus dalam Islam. Maka
Maka kalau ada orang yang memang berniat tidak akan membayar hutang, diancam oleh Rasulullah dengan ancaman dia sebetulnya statusnya sebagai seorang pencuri dari awal. Na'udzubillah. Itu tadi yang memudahkan urusan orang lain, memudahkan kesulitan orang lain. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga nilai yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, Bapak Ibu, kata beliau, kata Nabi, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Satar, pembatas sholat kita ini, Bapak Ibu, namanya satar. Satar kadang juga diistilahkan dengan sutra. Batas kita sholat, kalau ada papan kecil atau apapun yang kita jadikan sebagai pembatas di saat kita sholat, itu namanya sutra. Dari akar kata sataro, menutup atau membatas. Kata Nabi, waman sataro musliman, siapa yang menutup aib, kekurangan, keburukan seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah tutup aib, cacat dan kekurangannya di dunia dan juga nanti di akhirat. Amin. Bapak Ibu, tidak ada kita yang sempurna. Semua kita punya kekurangan, semua kita punya kelemahan, semua kita punya aib, punya cacat. Tapi Islam mengajarkan ketika kita mengetahui ada saudara kita sesama muslim, ternyata dia punya kekurangan, dia punya cacat, punya aib, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah adalah tutup aibnya itu. Satar, jangan buka, tutup. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian wala yaghtabu al-muslimin, jangan kalian menghibah orang-orang muslim lainnya. Jangan ribahi orang lain. Ribah itu membicarakan keburukan seseorang di belakang dia, dan dia tidak senang keburukan atau cacatnya itu diberitahukan ke orang lain atau diceritakan. Riba. Nah, sekarang Bapak Ibu, terkait dengan riba itu juga kata Nabi, wala tattabi'u awratihim. Jangan kalian cari-cari cacat, kekurangan atau kesalahan orang-orang muslim itu. Karena semua orang akan punya kekurangan, akan punya kesalahan. Tapi Nabi larang, wala tattabi'u awratihim. Jangan kalian berusaha sengaja mencari-cari apa kekurangan orang lain. Kalau dicari-cari pasti akan ketemu. Karena tidak ada orang yang tidak punya aib, cacat dan kekurangan. Maka Nabi larang, jangan sengaja mencari-cari kekurangan atau aib orang lain. Kata Nabi, wa in yattabi'u, jika dia cari juga, dia sengaja mencari-cari cacat atau aib orang lain, Allah nanti akan mencari-cari aib dan cacatnya di akhirat. Di dunia Allah perlihatkan juga aib dan cacatnya kepada manusia. Bahkan yang lebih parahnya, wa may yattabi'illahu awratahum, orang yang Allah bukakan, Allah cari aib dan kekurangannya diperlihatkan oleh Allah. Bahkan yang lebih parahnya, kata Rasulullah, yafdahu fi baitihi. Allah akan, orang yang suka mencari-cari kekurangan, kesalahan, aib, cacat orang lain, Allah cari pula aib, cacat dan kekurangannya. Bahkan Allah akan perlihatkan aib dan cacatnya itu ternyata ada di rumahnya sendiri. Na'udzubillah. Semua kita punya aib dan cacat. Siapa yang punya hobi, kesukaan, kebiasaan mencari-cari kekurangan orang lain, Allah balas. Nah, kaidah ini adalah lawan dari hadis Nabi tadi, yaitu sunnahnya, anjurannya, ajarannya adalah tutup. Ketika kita mengetahui ada orang yang punya aib, tidak kita cari, tapi kemudian ternyata tidak sengaja kita menemukan, mendapati aib pada seorang muslim, ajaran Nabi, tutup, sembunyikan aibnya. Tentu dengan catatan Bapak Ibu, aib yang secara umum kalau ditutup tidak memunculkan kemudaratan. Tapi ada kalanya mungkin boleh dibukakan kepada kalangan tertentu
jika ketika membukakannya ada kemaslahatan ataupun menutupnya, menyembunyikannya malah memunculkan kemudaratan yang lebih banyak, lebih besar, berefek kepada banyak orang. Tapi kalau tidak ada hajat untuk itu, menutup aib orang apapun itu hukumnya wajib ditutup. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan kekurangan dan aib yang masing-masing kita punya. Jangan dicari-cari aib orang lain, kata Nabi. Kalau ketemu pun tutup, sembunyikan. Jangan diceritakan, jangan diberitahukan ke orang lain. Cukup kita saja yang tahu. Nah, ini yang ketiga nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang keempat kata beliau, wallahu fi 'aunil 'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Secara umum ditutup oleh Rasulullah dalam konteks bersosial dan berjamaah tadi. Kata beliau, Allah senantiasa membantu seorang hamba ketika hamba itu membantu saudaranya. Hukum al-jaza' min jinsil amal. Kita bantu orang lain, Allah bantu kita. Bantu membantu sesama manusia itu jadi wasilah untuk mendatangkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 nilai ini terkait dengan kehidupan bersosial. Nah, dalam hadis yang sama berikutnya apa kata Nabi? Nilai yang keempat dalam hadis ini kata Nabi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang menempuh jalan, makna man salaka tariqan, suluk tariq. Jadi kalau istilah orang tasawuf ada 2 istilah, suluk dan tariqah. Sebetulnya maknanya sama, yaitu jalan. Dalam hadis ini tidak konteks tasawufnya, tapi dalam konteks menuntut ilmu. Kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya, dia berjalan, menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Menempuh jalan ini menurut para ulama Bapak Ibu maknanya bisa 2. Pertama, makna hissi, yaitu makna zahir. Menempuh jalan dalam artian jalan, berjalan kaki, atau memang melakukan perjalanan dari rumahnya ke tempat mencari ilmu itu dengan kendaraan atau binatang tunggangan di masa Rasulullah, dengan kuda, dengan onta, dengan keledai dan lain sebagainya, di mana dia melakukan perjalanan. Dia melakukan perjalanan, tujuannya mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Atau yang kedua, bisa juga dipahami man salaka tariqan ini tidak dalam bentuk berjalan sebenar-benarnya berjalan, tapi semua sarana untuk mencari ilmu di luar berjalan atau menunggangi binatang tunggangan atau menaiki kendaraan. Ada cara-cara lain orang bisa mendapatkan ilmu tanpa harus berjalan atau melakukan perjalanan. Contohnya di rumah saja Bapak. Dia di rumah tapi membaca, mentelaah buku-buku, kitab-kitab, sumber-sumber tentang ilmu keislaman dan lain sebagainya. Dia membaca, dia menyimak, ataupun dia menulis, tapi tidak dalam konteks melakukan perjalanan atau berjalan. Maka kata para ulama itu masuk dalam makna man salaka tariqan. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Allah mudahkan jalan menuju surga juga kata para ulama ini mengandung berapa makna. Dimudahkan jalan menuju surga maksudnya yaitu semua tahapan fase sebelum dia sampai ke surga dimudahkan oleh Allah. Melewati siratal mustaqim, Allah mudahkan. Kenapa? Dulu di dunia dia gemar menempuh jalan atau melakukan perjalanan dalam rangka mencari ilmu, dimudahkan melewati siratal mustaqim. Allah mudahkan dia dalam hisabnya, mizannya, timbangannya, dimudahkan oleh Allah. Tahapan-tahapan sampai dia masuk ke dalam surga dimudahkan. Kenapa? Fadilah keutamaan di dunia
gemar menuntut ilmu. Dimudahkan pula oleh Allah jalan menuju surga. Ada makna dimudahkan menuju surga ini, yaitu dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Ilmunya, dari segi ilmunya sendiri. Kenapa dikatakan dimudahkan mendapatkan ilmu? Karena ilmu itu sendiri yang akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjalan keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan dia dapat ilmu, yang dengan ilmu itu mudah dia masuk surga. Amin. Atau makna yang ketiga masuk juga dalam dimudahkan menuju surga ini, maksudnya dimudahkan mengamalkan ilmu. Karena ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Atau kalau dalam konteks ilmu Al-Quran, Rasulullah mengatakan Al-Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Quran itu bisa jadi hujah untukmu, yaitu sebagai penolong, atau bisa jadi Al-Quran itu sebagai hujah atasmu, yaitu yang akan menjadi dalil Allah untuk mengikom atau mengazab kita. Kenapa? Tidak diamalkan. Maka dimudahkan oleh Allah menuju surga, maksudnya siapa yang menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah, ilmu yang dia dapat itu diamalkannya, lalu dimudahkan dengan itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Artinya ilmu Bapak Ibu insyaallah akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah asar dikatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, dunia itu akan diperoleh dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa yang ingin akhirat juga dengan ilmu. Siapa yang ingin surga Allah, juga surga itu diperoleh dengan ilmu. Caranya bagaimana? Rajin menuntut ilmu, rajin melakukan perjalanan, rajin datang hadir ke majelis-majelis ilmu. Nah, berikutnya terkait majelis ilmunya kata Nabi, majtama'a qaumun. Yang kelima, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang kaum fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Maksudnya adalah di masjid. Jadi masjid dalam hadis ini disebut oleh Nabi dengan Baitullah. Bapak Ibu, biasanya kita mengidentikan Baitullah itu kepada Ka'bah, Ka'bah Baitullah. Ternyata masjid juga diistilahkan oleh Nabi dengan Baitullah. Lalu nggak perlu pula kalau ada orang bertanya, kenapa disebut pula masjid itu dengan Baitullah? Apakah Allah butuh rumah? Rumah Allah dari rumah-rumahnya? Bukan itu maksudnya. Allah tidak butuh tempat, karena Allah tidak menduduki tempat. Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu. Tapi yang dimaksud bahwa masjid sebagai Baitullah, rumah dari rumah-rumahnya Allah, adalah tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diidentikan dengan Allah. Kata Nabi, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah dari rumah-rumahnya Allah, yaitu berkumpul di masjid. Apa yang mereka lakukan di masjid? Yatsluna kitab Allah. Mereka di masjid itu membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah. Apalagi yang mereka lakukan? Wa yatadarasuna bainahum. Mereka saling tadarus, saling mempelajari, saling memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Diperdengarkan, dibaca, dipelajari, dipahami, ditadabburi Al-Quran. Dan itu dilakukan di masjid, kata Nabi, melainkan orang yang melakukan interaksi dengan Al-Quran seperti ini di masjid akan memperoleh 4 keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yang pertama kata Nabi, illa nazalat alaihi sakinah. Allah pasti akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Insyaallah Bapak Ibu, hadirnya kita di masjid, di majelis ilmu, di wirid-wirid pekanan kita ini, di majelis ta'lim kita, di masjid, lalu kita mempelajari dan mendengarkan ayat-ayat Allah. Pertama, janji Rasulullah akan Allah berikan ketenangan, ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran dan seterusnya. Yang kedua kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan dilimpahi oleh Allah rahmatnya. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Mereka akan dikelilingi, dinaungi oleh para malaikat. Yang ketiga, dikelilingi atau dinaungi oleh malaikat.
Yang keempat, wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah akan memuji-muji, Allah akan menyebut orang-orang yang berkumpul di masjid, membaca, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari kitab Allah. Allah akan puji-puji orang tersebut, Allah akan sebut-sebut namanya di sisinya di hadapan para malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadir di majelis ilmu, majelis zikir seperti ini di masjid, keistimewaannya 4 itu. 2 bisa dirasakan, memperoleh sakinah, ketenangan, mendapatkan rahmat. 2 lagi tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita buktikan, dikelilingi atau dinaungi oleh para malaikat. Malaikat ikut hadir meliput. Yang keempat, disebut-sebut atau dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. 2 ini tidak bisa kita rasakan, tapi kita yakini Bapak Ibu. Karena sanadnya sampai kepada kita lewat hadis ini, dan ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah katakan, orang yang berkumpul di masjid, membaca, memperdengarkan, mempelajari ayat-ayat Allah Al-Quran, dapat yang 4 tadi. Salah satunya 2 yang mungkin tidak bisa kita lihat secara fisik, tidak bisa kita rasakan, yaitu kehadiran malaikat di majelis tersebut. Yang keempat, yaitu disebut atau dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Keistimewaan hadirnya majelis ilmu di masjid. Jadi Masya Allah, kalau kajian kita rutin dilakukan di masjid Bapak Ibu, insya Allah kajian seperti ini dapat 4 keutamaan itu. Yang terakhir, nilai yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, kata beliau, wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang tertinggal, terlambat, terbelakang amalnya, amal perbuatannya, amal solehnya, lam yusri' bihi nasabuhu, nasab keturunannya nggak bisa mengejar ketertinggalan itu. Nah, ini nilai juga terkait dengan amal soleh. Bapak Ibu, kita pernah singgung tentang cerita orang terakhir masuk surga. Betapa sedihnya dia jadi orang terakhir masuk surga. Maka orang yang amalnya ketika di dunia selalu tertinggal, selalu terlambat dari orang lain. Ketika orang sudah beramal, dia belum. Ketika orang sudah banyak melakukan kebaikan, dia sama sekali belum mengerjakan kebaikan. Maka ketertinggalan itu, kata Nabi, tidak bisa dikejar dengan nasabnya yang mulia. Lam yusri' bihi nasabu. Mau dia ningrat, berdarah biru, keturunan mulia, garis keturunan terhormat, tidak berpengaruh kepada amalnya sama sekali. Amal kita itu yang menentukan status kita dan kondisi kita di hadapan Allah Ta'ala. Amal. Orang yang tertinggal amalnya tidak bisa nasabnya mengejar ketertinggalan itu, kata Nabi. Karena setiap kita sama di hadapan Allah. Setiap kita tidak ada penilaian nasab keturunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an apa kata Allah? Fa idza nufikha fi sur. Nanti tatkala sangkakala ditiup. Fala ansaba bainahum hina idzin wala yatasaalu. Di saat sangkakala sudah ditiup, sangkakala kedua Bapak Ibu, dibangkitkan nanti di hari kiamat, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi urusan nasab di saat itu. Wala yatasaalu, mereka tidak akan saling bertanya, oh ini anak siapa, keturunan dari mana, nasabnya seperti apa. Di hari kiamat tidak ada lagi masalah itu. Kenapa? Amal seseorang yang menentukan di saat itu. Maka ketertinggalan amal ini tidak bisa dikejar dengan nasab atau keturunan yang mulia. Bahkan Rasulullah mengingatkan keluarga beliau ketika turun perintah untuk berdakwah kepada karib kerabat Bapak Ibu. Di awal Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan keluarga-keluarga dekatmu, kata Allah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kumpulkan keluarga-keluarga dekat beliau, bahkan orang Quraisy secara umum. Rasulullah berdiri di sebuah bukit, di sebuah gunung, lalu beliau seru, ya ma'syaral Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy. Lalu beliau panggil satu persatu yang karib kerabat beliau. Karena Rasulullah dari keturunan mulia.
Kata Rasulullah, wahai pamanku Abbas, wahai bibiku Sofia, wahai putriku Fatimah, belilah diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Selamatkan diri kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dengan beramal, dengan beriman dan beramal. Rasulullah tidak bisa membantu dan menolong sekalipun itu putri beliau, sekalipun itu paman beliau. Karena setiap orang amalnya yang akan dinilai, amal masing-masing nanti yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasab, bahkan kepada Fatimah apa kata Rasulullah? Salini min mali ma syi'ti. Wahai Fatimah, minta kalau engkau ingin minta harta kepadaku, silakan minta harta. Tapi di hadapan Allah setiap orang nanti mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Nasab tak berpengaruh. Ini anak Nabi, ini putri Nabi, ini keturunan terhormat, itu tidak berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dua orang paman Nabi, pemuka suku, orang terhormat, nasabnya mulia di tengah-tengah suku Quraisy. Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Talib, Abu Lahab paman Nabi, dari keturunan mulia, nasabnya nasab ningrat kalau istilah orang kita sekarang, berdarah biru, tapi tidak bisa diselamatkan oleh Nabi kelak di akhirat karena tidak beriman kepada Allah dan tidak beramal. Man bata'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang tertinggal amalnya, nasabnya tidak bisa membuat dia mengejar ketertinggalan itu. Ibarat dalam ibadah Bapak Ibu, ada orang terlambat hadir berada di saf belakang, tidak bisa serta-merta kemudian saf di depan yang sudah diisi orang ini kemudian dia mengambil tempat di situ. Sekalipun dia anak presiden, sekalipun dia presiden, sekalipun dia pejabat, orang terhormat, keturunan mulia, tidak bisa. Karena dalam Islam yang membedakan kita di sisi Allah hanya takwa. Semua kita sama di sisi Allah secara status, yang membedakan hanya ketakwaan kita masing-masing. Nasab kita, keturunan kita, kedudukan kita di hadapan manusia sama sekali tidak bisa mengejar ketertinggalan kalau kita tertinggal dari segi amal soleh dari orang lain. Cara mengejarnya yaitu ikuti, kejar dengan memperbanyak amal soleh. Insya Allah ketertinggalan itu bisa dikejar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah beberapa pesan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau boleh kita simpulkan, yang pertama yaitu pesan-pesan Rasulullah SAW terkait kehidupan bermasyarakat, berjamaah, bersosial, yaitu lapangkan kesempitan orang lain, mudahkan kesulitan atau kesusahan orang lain, tutup aib dan cacat orang lain, bantu atau tunaikan hajat orang lain. Keempat ini kaitannya dengan al-jaza min jinsil amal, balasan ganjaran dari Allah sesuai dengan jenis amal. Amal mana yang kita lakukan? Meringankan beban orang lain, Allah akan ringankan beban kita. Membantu kesulitan orang lain, Allah bantu kesulitan kita, dan seterusnya. Pelajaran berikutnya itu keutamaan hadir ke majelis ilmu memudahkan jalan kita menuju surga. Yang berikutnya keutamaan hadir di majelis di rumah Allah, di masjid yang di situ diperdengarkan, dipelajari ayat-ayat Allah, diturunkan oleh Allah as-sakinah, ketenangan, Allah berikan rahmat, kemudian diiringi, dinaungi, dikelilingi oleh para malaikat. Yang keempat, Allah sebut-sebut tiap orangnya, fulan, 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 sianu hadir di rumahku, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Yang terakhir, pesan Rasulullah yaitu ketertinggalan amal soleh kita tidak bisa dikejar oleh nasab kita yang mulia. Masing-masing orang akan dihisab sesuai amalnya, tidak sesuai nasab dari keturunannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.